Kisah ini terjadi kurang lebih 3 tahun lalu saat aku masih menempati kos di sekitar terjadinya kecelakaan kereta yang cukup parah pada tahun 1987. Namaku Pras. Pada saat itu, aku ada panggilan kerja yang mengharuskanku meninggalkan tempatku tinggal di Jogja menuju Jakarta. Awalnya, aku ingin tinggal di rumah saudaraku setibanya aku di Jakarta. Namun, karena aku tidak ingin merepotkan saudaraku, akhirnya aku memilih untuk tinggal di kos yang tidak jauh dari tempat aku bekerja. Tidak lama aku di Jakarta, aku mendapatkan kos yang lokasinya tidak jauh dari tempat aku bekerja. Kurang lebih perjalanan yang ditempuh 15 menit dari kos menuju kantor. Untuk seminggu pertama, tidak ada yang aneh selama aku tinggal di kos ini. Suasana kos sangat nyaman dan kos dalam keadaan penuh penghuni. Namun, masuk minggu kedua, aku mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi. Suatu hari setelah aku pulang kerja dan selesai mandi, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat menyengat di dalam kamarku. Lantas, aku mencari sumber bau tersebut, namun tidak ada bangkai yang aku temui di kamarku. Keesokan harinya, saat aku ingin berangkat kerja, terdengar sayup-sayup orang meminta tolong dari samping kananku. Aku hanya terus berpikir positif dan menganggap kalau itu hanya halusinasiku. Namun entah mengapa, keanehan itu pun juga kurasakan saat aku berada di kantor. Aku merasa seperti ada yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Karena bau busuk yang kucium di kamarku tercium kembali saat aku berada di toilet kantor dan sama persis baunya. Aku terus berpikir positif bahwa mungkin ada bangkai di toilet kantor. Tanpa terasa, aku lembur hingga malam hari dan waktu pun menunjukkan pukul 22.00. Aku bergegas untuk merapikan pekerjaanku dan bersiap kembali ke kos. Sesampainya aku di parkiran, aku langsung menyalakan motorku dan tancap gas untuk pulang ke kos. Sesampainya aku di kos, aku pun melihat sekeliling bahwa keadaan sekitar sangat sepi dan sedikit gelap, sehingga membuat bulu kuduku berdiri. Ditambah lagi, aku mengingat satu hal, kalau kecelakaan kereta yang cukup parah itu tidak jauh dari kosku saat ini. Dengan sedikit tangan gemetar, aku langsung membuka pagar dan langsung masuk ke kosku. Hari berikutnya, aku kembali lembur dan pulang sedikit lebih larut. Kebetulan hari itu adalah malam Jumat. Setibanya aku di kos, dan saat aku membuka pagar, kembali terdengar suara rintihan orang meminta tolong. Dan bau busuk pun tercium kembali. Saat aku berhasil membuka pagar, tiba-tiba kereta pun lewat dengan klakson yang sangat kencang sehingga mengagetkanku. Aku pun langsung mengunci pagar dan langsung masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kos dan akan masuk ke dalam kamar kosku,
Suara rintihan meminta tolong pun terdengar kembali dan sangat jelas. Aku pun memberanikan diri untuk menengok ke arah kanan. Dan tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya aku menengok ke arah kiri. Dengan sangat jelas aku melihat sosok bapak-bapak tua dengan keadaan muka yang sangat hancur dan wajah sangat penuh dengan darah. Kepalanya pun hampir putus dari badannya. Ia meminta tolong dengan suara rintih tepat di depan mukaku. Aku pun berteriak, lalu tak sadarkan diri. Pagi harinya, saat aku tersadar, aku sudah dikelilingi oleh penghuni kos lainnya dan juga ada ibu kos di situ. Aku pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Dan ibu kos pun menceritakan bahwa sosok itu sering berkeliaran di daerah sekitar kos. Ibu kos pun bercerita bahwa ibu kos dan warga sempat meminta bantuan ahli spiritual untuk mengusirnya. Namun entah mengapa sosok itu pun kembali lagi. Aku, ibu kos dan penghuni lainnya menggelar doa bersama agar kejadian ini tidak terjadi kembali. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku pindah kos dan kembali ke rumah saudaraku. Bagiku tidak apa aku tinggal sedikit jauh dari tempat aku bekerja daripada aku harus melihat sesuatu yang tidak ingin aku lihat.